Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tentunya senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 9 Juni 2024. Tentunya bersama saya Amirat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali jumpa kita di Lintas Bandua Sepekan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarmasin melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan melantik anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan Desa PKD untuk pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Pelantikan pengawas kelurahan desa untuk 5 kecamatan sekota Banjarmasin dilaksanakan serentak akhir pekan tadi mengambil tempat di satu restoran di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pelantikan PKD ini disaksikan seluruh pimpinan Bawaslu Banjarmasin dan komisioner Bawaslu Kalsel serta stakeholder lingkup kecamatan dan kelurahan setempat. Ketua Bawaslu M. Fahrizan Nur mengucapkan selamat atas pelantikan para pengawas pemilihan kelurahan yang secara otomatis menjadi bagian dari Bawaslu Kota Banjarmasin. Fahrizan meminta PKD untuk segera menyesuaikan diri karena merupakan ujung tombak pengawasan, termasuk mengupgrade diri dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai per Bawaslu yang dijalankan. Belajar mengenai membuat laporan, belajar mengenai tentang membaca aturan dengan cepat ya, karena tahapan yang akan dihadapi setelah ini adalah pencopotan, di mana KPU membentuk Pantarli yang dimana pendampingnya nanti Panwas Kelurahan Desa. Jadi mereka harus cepat koordinasi juga dengan TPS dan Pantarli. Jadi itu harapan kami bahwa mereka harus cepat melakukan. Kan untuk ada Panwas Camat Kota Banjarmasin, PKD Kota Banjarmasin adalah tetap menjaga integritas ya, tetap menjaga integritas. Ingat arahan pimpinan adalah arahan tertinggi ya. Arahan mereka tidak berpacu kepada arahan politik yang lain kecuali arahan pimpinan dari Bawaslu Kota Banjarmasin. Disebutkannya pula tahapan Pilkada 2024 sudah mulai berjalan sehingga para pengawas pemilihan kelurahan diminta menyesuaikan dan mempelajari regulasi pemilihan kepala daerah. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, Bawaslu Kalsel yang hadir saat pelantikan pengawas pemilihan kelurahan desa sekota Banjarmasin meminta agar selalu menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Menyusul pelantikan dan pengambilan sumpah janji PKD sekota Banjarmasin belum lama tadi, Bawaslu Kalsel melalui komisioner Ahmad Muhlis mengingatkan perlunya pengawas pemilihan kelurahan dan desa untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder di kelurahan atau desa masing-masing. Ini guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada 2024 dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Dan kita harapkan bahwa dalam pemilihan nanti ke depan itu kawan-kawan PKD itu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya itu dengan baik. Walaupun baru dilantik, mereka harus cepat belajar dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang mengatur dalam pemilihan ini. Dari kecamatan, karena ini grade-nya ada kecamatan dan kelurahan dan dilantik hampir dalam waktu yang bersamaan, cuma beda beberapa bulan. Kita pikir bahwa kecamatan juga perlu upgrade dirinya masing-masing, mempelajari semua regulasi yang ada terkait dengan pemilihan, agar mereka bisa menjadi bagian yang berkoordinasi dengan PKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tak hanya itu, Muhlis juga meminta agar pengawas pemilihan kelurahan desa selalu menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Bawaslu Provinsi juga mengajak untuk mengawal dan mewujudkan pesta demokrasi Pilkada 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, beralih ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana Panwascam Simpur resmi melantik dan mengambil sumpah 11 anggota pengawas kelurahan desa untuk Pilkada 2024 dari 11 desa di wilayahnya, berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Desa Kapuk. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota pengawas kelurahan desa PKD sekecamatan Simpur
untuk Pilkada 2024 berlangsung tertib dan hikmat. Sedikitnya 11 anggota PKD tersebut dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Panwascam Simpur Abdiansah, disaksikan anggota Bawaslu HSS Henry dan unsur Forum Pimpinan Kecamatan Simpur. Hari ini kami Panwascam Simpur melaksanakan pelantikan pengawas kelurahan desa, dan yang mana pada hari ini dilantik 11 anggota pengawas kelurahan desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Simpur. Dan alhamdulillah hari ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat atas dilantiknya semua peserta atau anggota dari PKD, dan mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu juga hadir sejumlah undangan, diantaranya Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kecamatan Simpur, anggota Panwascam, Kepala Sekretariat beserta jajaran Sekretariat Panwascam setempat. Usai pelantikan PKD dilanjutkan pembekalan masing-masing oleh pimpinan Bawaslu HSS Henry, Ketua Panwascam Simpur Abdiansah, anggota Panwascam Kordip Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Jiana Laifa, serta ditutup oleh anggota Panwascam Kordip Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Mahali. Abdiansah Kanangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan seakan tak pernah usai, seperti halnya di Kalsel yang hampir 300% overkapasitas, bahkan 73% diantaranya lantaran tersandung kasus narkoba. Tingginya kasus narkoba membuat lapas di seluruh wilayah Indonesia mengalami overkapasitas. Karena berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, 73% penghuni Hotel Prodeo tersebut mereka yang tersandung kasus narkoba, baik penyalahgunaan maupun pengedar. Saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Kanwil Kemenkumham Kalsel di Banjarbaru beberapa waktu lalu, staf ahli Kemenkumham RI bidang sosial, Kosmas Hareva mengutarakan hal tersebut, yang berharap ada solusi bersama dengan Forkopimda karena ini sebuah permasalahan yang besar. Apalagi di Kalsel sendiri, overkapasitas terjadi hampir 300%, sehingga dinilai perlu membangun lapas baru maupun memberikan hak bagi warga binaan sebagai solusi. Kita harapkan artinya kalau tentu teman-teman dari kepolisian bisa nanti memberikan justifikasi mana grade tertentu yang mungkin tidak perlu harus sampai ke lapas gitu. Ya, kalau mungkin ke rehabilitasi saja. Tapi ini kan tidak bisa terjadi kalau tanpa dukungan semua pihak. Ya, tidak mungkin Kanwil Kumham hanya bekerja sendiri. Solusi dari overkapasitas itu yang pertama membangun lapas rutan baru, tapi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Solusi kedua yaitu percepatan pemberian hak-hak mereka berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Itu langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh jajaran Kemenkumham. Hal tersebut ternyata menjadi perhatian serius Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar yang nantinya permasalahan ini akan dibahas bersama Forkopimda. Ya, tadi kita sudah diskusi, kita coba susun rencana kerja, rencana aksi untuk perencanaan sampai dengan jangka panjang ke depan. Bagaimana kita agar berkapasitas itu bisa kita atasi lah. Apakah nanti membangun baru atau mungkin ada yang kita bangun khusus untuk lapas narkoba atau rehabilitasi dan sebagainya. Nanti kita susun bersama. Saat ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh meminta kepolisian dan kejaksaan melakukan moratorium terhadap pemidanaan pengguna narkoba. Menurutnya pengguna narkoba yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram tidak perlu dipidana, cukup menjalankan rehabilitasi. Hal ini dirasa bisa mengatasi permasalahan overkapasitas di lapas maupun rutan. Tim Liputan Banjar TV. Berikutnya pemirsa, langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam pencegahan korupsi, salah satunya dengan melaksanakan dan penandatanganan Fakta Integritas serta komitmen anti korupsi bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah melalui Inspektorat Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat menggelar sosialisasi dan penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi
di salah satu hotel di Banjarbaru belum lama tadi. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Muhammad Hilma, Asisten Administrasi Umum, para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya, Wabub Banjar berharap peserta sosialisasi dapat memahami pentingnya pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK dan mengambil langkah-langkah strategis terkait upaya 3 pilar pengukuran IEPK, yaitu peningkatan kapabilitas pengelolaan resiko korupsi, penerapan strategi pencegahan korupsi, dan penanganan kejadian korupsi. Habib Idrus mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye anti korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Untuk menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. Diharapkan para kepala perangkat daerah dapat memaksimalkan peran mengambil dalam hal pengawasan dan dapat menyusun register untuk memetakan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pemerintah. Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauli menargetkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan Monitoring Center for Prevention KPK bisa lebih optimal pada tahun 2024. Saat ini SPI dan MCP KPK di Kabupaten Banjar berada di area waspada dan berharap pada tahun ini bisa naik ke area terjaga atau zona biru. Ya, harapannya tentu sesuai dengan yang disampaikan Pak Wabub tadi, penyelenggaraan SPIP, kemudian penyelenggaraan MCP KPK bisa lebih optimal di tahun 2024. Beliau juga mengharapkan pada saat ini kan SPI dan MCP kita pada area masih waspada. Harapan beliau di 2024 ini bisa naik menjadi ke area terjaga zona biru, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Banjar bisa lebih. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan sosialisasi konsep dan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalsel Muhammad Rianto. Dilaksanakan pula penandatanganan komitmen oleh unsur pimpinan dan seluruh kepala SKPD di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan Gubernur Kalsel tinjau jalan alternatif Banjarbaru Batu Licin. Selengkapnya usai jeda berikut ini.